Film diawali dengan seorang mahasiswi cantik yang bernama Evelyn. Kita sebut saja dengan Evi. Dia diantar dengan pacarnya yang bernama Bimo, yang sedang mencari kontrakan untuk dirinya dan kedua adiknya. Setelah orang tuanya meninggal karena suatu kecelakaan, memaksa Evelyn dan kedua adiknya untuk meninggalkan rumah mereka karena rumah tersebut sudah lama digadaikan di pihak bank. Di sini sih tulisannya nomor 77. Iya, aku tahu nomornya 77, tapi yakin mau tinggal di sini? Ya udah lah Bim, kita lihat aja dulu. Oke. Kagetin saja. Ketok dulu apa? Tadi saya sudah ketok. Nah, Evelyn? Iya Pak, benar. Silahkan. Setelah bertemu dengan penjaga rumah, yaitu Pak Egi, dengan diantar melihat-lihat isi rumah, Epi akhirnya setuju untuk tinggal di rumah tersebut. Tetapi dengan satu syarat dari Pak Egi, Evi dilarang untuk memindahkan barang-barang apapun dari tempatnya semula. Nah, seandainya kalian jadi mengontrak rumah ini, mohon maaf, barang-barang yang sudah tertata ini sama sekali tidak boleh dipindah. Ya udah, makasih banyak ya Pak. Ya. Nanti kalau saya pindahan, saya telepon Bapak. Ya. Keesokan harinya, di sebuah perguruan tinggi di kota Bandung, Bimo bertemu dengan Roy sahabatnya. Dan ternyata Bimo dengan kedua sahabatnya, yaitu Arya dan satu lagi Angelina. Kita sebut saja namanya Lina. Mereka memiliki hobi yang sama, yaitu tertarik dengan yang berbau klinik. Dan dikarenakan rumah kontrakannya Evi yang terkesan angker, akhirnya Bimo mengajak serta rekan-rekannya untuk ke rumah tersebut sambil membantu pindahan. Mendingan lo habis kuliah ikut gue deh. Bantu Evelyn pindah rumah. Dan lo bisa lihat rumahnya. Lo bisa foto-foto. Ya kan? Deal? Deal. Ya. Lepas dari kuliah, akhirnya mereka mengantarkan Evi untuk pindahan ke rumah barunya. Ini nyampe juga. Gue semangat banget nih kalau kayak gini. Apalagi rumahnya horor banget. Salah satu sahabat mereka, yaitu Lina, semenjak turun dari mobil, sudah bisa merasakan sesuatu yang tidak beres di dalam rumah tersebut. Hei. Lina merasakan sesuatu yang ganjil, sesuatu yang sangat mencekam di dalam rumah tersebut, apalagi ketika dia masuk ke dalam sebuah kamar mandi. Sesuatu yang sangat menakutkan yang bisa membuat seseorang berdiri bulu romanya. Arya yang hobinya berfoto tentunya tidak menyia-nyiakan kondisi yang ada di sekitar rumah tersebut. Sampai tiba-tiba Lu bisa gak sih kalau datang gak kayak setan? setelah semua dirasa selesai, akhirnya Lina mengajak Bimo dan Roy untuk segera pulang dari rumah tersebut. Bim, pulang yuk. Oke. Aku pulang dulu ya. Oke. Bye. Bye. If, ya. Kalau ada apa-apa, lu telepon gua aja ya. Ya udah. Makasih ya kalian udah bantuin. Kalian hati-hati ya.
Hai. Malam harinya, mereka mulai diganggu oleh penampakan-penampakan di dalam rumah. Mulai dari suara musik sampai hordeng yang bergerak. Suara ketakutan adiknya membuat Epi sang kakak terbangun. Sang kakak menyalakan lampu untuk memeriksa kondisi yang ada. Mana nggak ada orang kok. Arya, kamu lihat orangnya? Bapak, aku nggak lihat orangnya. Arya, apaan sih? Tadi beneran ada orangnya, Kak. Maya, kamu kenapa lagi sih? Ya, tapi Kak, tadi benar ada orangnya. Kakak nggak mau debat sama kamu. Kamu tidur sekarang ya. Ayo. Sang kakak dengan menggendong adiknya yang paling kecil berusaha untuk menenangkan adik-adiknya dan menyuruh mereka untuk tidur. Setelah memastikan adik-adiknya tidur, akhirnya sang kakak keluar dari kamarnya. Tetapi dia juga tidak luput dari godaan yang ada di dalam rumah tersebut. Dengan perlahan, sang kakak menuruni anak tangga yang ada di dalam rumah untuk mengetahui suara musik berasal dari mana. Ternyata suara musik yang dia dengar berasal dari kotak musik yang ada di bawah tangga. Akhirnya dia mematikan kotak musik tersebut dan bergegas untuk kembali ke ruangannya. Sebelum jauh, tiba-tiba kotak musik itu berbunyi kembali dengan sendirinya. Dan kembali dia mematikan kotak musik untuk kedua kalinya. Dan ternyata semua hanyalah mimpi. Kakak nggak apa-apa kok. Kalian udah siap sekolah ya? Maaf ya, kakak belum bikin sarapan. Kalian sarapan aja dulu di sekolah ya. Iya Kak, nggak apa-apa. Di kampus, Epi bertemu dengan pacarnya Bimo dan dia menceritakan bagaimana kondisi adik-adiknya semalam ketakutan. Akan tetapi Bimo mencoba untuk menenangkannya dan berjanji untuk mengantarkan Epi pulang setelah kuliah. Nanti aku anterin, gimana? Oke? Ya udah. Bim, kamu pulang aja ya. Kamu pasti capek. Gitu. Kabarin aku ya nanti ya. Good night. Sang kakak menemani adiknya yang bungsu untuk tidur dan dia menyelimuti sang adik. Akan tetapi dia tidak melihat adik pertamanya. Maya? Epi berusaha untuk mencari Maya sang adik. Dan akhirnya Epi menemukan Maya duduk di kursi dengan memegang kotak musik. Maya? Dengan perlahan Epi mendekati sang adik. Tiba-tiba semua gelap. Pagi sudah menjelang. Kedua adiknya melihat Epi tertidur di bawah tangga sambil memegang kotak musik. Di sini. Kak, bangun kak. Kak, bangun Kak, Kak, Kak. Kak, bangun.
kamu gak apa-apa? Emang sama Kak Maya kenapa, Kak? Tadi malam kakak cari ke kamar, terus Kak Maya nggak ada. Lah, kan Maya udah tidur duluan, Kak. Epi menceritakan semua kejadian semalam kepada pacar dan sahabatnya. Dan pada akhirnya mereka sepakat nanti malam untuk nginap di rumahnya Epi. Aku yakin pasti ada orang selain aku yang tinggal di rumah itu. Mendingan lo pindah. Gak. Gimana kalau kita nginap semalam aja di situ? Ya siapa tahu kan kita nemuin sesuatu, ya nggak? Gue setuju. Sesuai dengan kesepakatan tadi siang, akhirnya Bimo, Lina, dan Roy datang pada malam harinya untuk menginap di rumahnya Evi. Di kamarnya, Roy mulai diganggu dengan suara keran air yang tiba-tiba nyala sendiri. Setelah mematikan keran air, Roy bergegas keluar dari kamar mandi. Lalu dia melihat Arya keluar dari pintu kamarnya. Roy bergegas mengejar Arya, tapi Arya terus melangkah keluar halaman rumah. Roy terus berteriak memanggil nama Arya. Arya! Tanpa disadari oleh Roy, sosok bayangan hitam muncul di belakangnya. Bimo mulai terbangun karena dia merasakan satu sosok yang berdiri di belakangnya. Dan ternyata itu adalah Maya, adiknya Evi. Sama dengan adiknya, Arya, Maya juga membawa Roy untuk keluar dari rumah. Bimo sambil mengikuti Maya, dia akhirnya telepon ke Evi untuk membangunkan Lina dan Roy. Bim. Bimo. Mendengar bunyi telepon, Epi membangunkan Bimo untuk mengangkat teleponnya. Akan tetapi, setelah dia baca, ternyata Bimo yang meneleponnya. Sementara dia masih merasakan ada sosok di sebelah tempat tidur dia. Halo? Dan ternyata sambil berteriak, Epi menuju ke kamarnya Roy. Teriakannya Epi membangunkan Lina. Akhirnya Lina pergi untuk mencari Evi di semua tempat. Eve? Lu di mana, Eve? Akhirnya Lina menemukan Evi dan dia mulai mendekati Evi. Ngapain di situ, Eve? Jangan bercanda, Eve. Dengan perlahan, Lina mulai berjalan mendekati Evi. Bimo yang berjalan mengikuti Maya akhirnya sampai di suatu tempat. Maya. Sampai pada akhirnya
muncul satu sosok yang menyeramkan di belakangnya. Epi pun tidak luput dari sosok ini. Makhluk itu seperti menyedot Epi ke masa lalu. Ya, masa lalu dirinya. Aku yakin ibu pasti setuju. Pria itu bernama Aldi dan istrinya adalah Nagita. Aldi saat ini membawa Nagita untuk bertemu dengan ibunya dan memohon restu serta doa dari ibunya. Aldi, mencintai itu adalah hak siapapun juga. Tapi ibu berkewajiban untuk tidak merestui hubungan kalian. Kamu harus paham, status sosial kalian berdua itu jauh berbeda. Ternyata ibunya Aldi tidak merestui pernikahan Nagita dengan Aldi karena perbedaan status sosial mereka. Aldi mendapatkan tugas kantor keluar kota sehingga dia harus pergi dari istrinya untuk beberapa lama. Kamu pikir aku iki tempat penitipan apa? Aku makan sak meja karo bojomu. Kuwi wis anugerah. Kamu tuh harusnya bersyukur. Malam harinya, Aldi memberikan hadiah kepada istrinya sebelum keberangkatannya. Dan ternyata itu adalah kotak musik. Makasih ya, Mas. Pagi harinya, Aldi pamit kepada ibu dan istrinya untuk berangkat keluar kota. Pada malam harinya, istrinya mengalami kesakitan yang luar biasa di bagian perutnya, sehingga dia pergi untuk keluar untuk mencari pertolongan. Dan tanpa disengaja olehnya, dia memecahkan vas bunga yang sudah berumur ratusan tahun turun-temurun dari pemilik rumah. Saking marahnya ibu mertua, tanpa disengaja dia mendorong jatuh menantunya, sampai akhirnya menantunya tewas seketika itu juga. Si ibu akhirnya memanggil pembantunya yang bernama Egi. Dia lalu menyuruh untuk membungkus jenazah menantunya dengan menggunakan kordeng yang berwarna hitam dan langsung menguburkannya di depan rumah. Akhirnya Epi mengetahui bahwasannya yang selama ini mengganggu mereka adalah Nagita. Dia ingin memberitahukan kepada Epi untuk membantu mengurus kerangka jenazahnya yang telah dikubur di depan rumahnya oleh si ibu. Akhirnya Evi dan kawan-kawannya siuman dari pingsannya. Kita harus nolongin dia. Gue ambil kain cofannya. Oke. Kalau gitu gue ambil cangkul. Gue panggil Pak Ustadz sama warga. Akhirnya mereka menggali makamnya Nagita untuk kembali diurus kerangka jenazahnya dengan baik dan layak, serta dikuburkannya kembali kerangka jenazah tersebut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
waladdallin. Cepat ataupun lambat, yang namanya kejahatan pasti akan terbongkar. Hati-hatilah, jangan sekali-sekali kita melakukan suatu kejahatan.